adalah ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan ini semua dari sejak kita lahir sampai kita mati, mestilah mengikut sunnah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah, apakah jamaah ini cinta kepada Allah? Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku dalam ayat itu adalah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ucapannya, diamnya, cara melangkahkan kakinya, sampai cara melangkahkan kakinya pun mengikuti sunnah. WC, bukan WC Pak Ustaz, anggap aja WC. Cara melangkahkan kaki, ikut sunnah Nabi. Mana yang dulu dilangkahkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sunnah. Makanan sudah terhidang. Bukan makanan, minuman Pak Ustaz. Anggap aja makanan. Sudah terhidang, ikut sunnah. Maka kita langsung pakai tangan kiri. Itu namanya sunnah syaitoniyah. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau kau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yakulu bishimali, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Maka kalau ada orang makan tangan kiri, minum tangan kiri, apa kata setan? Hai bro. Kalau ada orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, tahu-tahu kemudian ngusir setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kata setan? Sesama saudara dilarang saling ngusir. Karena dia sudah mengikuti perbuatan setan. Sedangkan kita disuruh mengikuti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan dari sejak terbuka mata sampai pejam mata, sunnah. Buka mata, apa sunnahnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pejam mata, bismika Allahumma ahya wa amut. Ustaz, apakah acara ramai-ramai begini mengikut sunnah? Ya, pernah enggak Nabi bicara ramai di depan orang banyak? Pernah. Di mana itu? Di Padang Arafah. Nabi bicara di depan orang ramai, banyak. Tapi waktu itu belum ada sound system. Nabi bicara sesampai suaranya saja. Tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Makanya ini, coba lihat tulisan. Tempat jamaah pria. Laki-laki semua. Ini wadimor. Kain sarung semua. Ada laki-laki di sana, ada perempuan, dan ada polis lain. Tidak boleh. Siapa yang lewat sana? Prit. Makanya yang di sana laki-laki, nggak ada satupun perempuan. Dan di sini perempuan semua, ada beberapa laki-laki. Mereka memang khusus untuk merekam acara kita. Mudah-mudahan mereka diberikan Allah istiqamah, insya Allah. Hari ini Ustadz Abdul Samad tausiah, yang mendengarnya ramai, tapi selesai ini tausiahnya hilang seperti dihembus angin. Hilang, tapi tetap diingat, ditonton, disaksikan berjuta orang. Dari mana? Yang membuat ceramah ini kekal abadi karena mereka yang merekamnya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Yang ceramah apa yang merekam? Yang merekam. Setuju semua lagi. Yang merekam. Anak ibu yang punya bakat kuliah di Fakultas Sains Teknologi. Jangan katakan, kamu kuliah di mana? Saya Fakultas Jurusan Bahasa Arab. Hebat. Di mana? Islamic Law, Hukum Islam. Mantap. Kamu di mana? Saya ambil jurusan tafsir hadis, penghuni surga. Kamu di mana? Bagian komputer, laptop, multimedia, sains, teknologi. Neraka jahanam. Semua ini adalah untuk menolong agama Allah. Termasuk televisi yang menyiarkan acara kita ini. Menebarkan semuanya. Tapi tidak semua diminta untuk memberikan kata sambutan ke atas pentas. Biasanya yang diberikan kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Masjid. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemimpin kita. Mereka yang berjuang menegakkan dakwah, menegakkan sunnah Rasulullah. Tidak pernah dilihat orang ramai. Tidak pernah dikenal. Karena memang mereka berbuat bukan karena manusia. Tapi karena lillahi ta'ala.
Pernah enggak Bapak Ibu mendengar? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh kameramen. Tidak pernah. Mereka berjuang, tapi mereka tidak pernah tampil ke depan. Oleh sebab itu, sunnah-sunnah ini harus kita hidupkan. Kalau tidak, dia akan hilang, dia akan mati. Tapi Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan agama ini, tidak dia tegakkan sunnah Rasulullah, apakah hancur Islam dari permukaan bumi? Tidak. Fasawfa ya'tillah. Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Apa sifatnya? Apa cirinya? Yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna. Mereka membalas cinta Allah. Allah cinta kepada mereka. Mereka pun cinta kepada Allah. Dan mereka menegakkan agama Allah. Tidak pernah takut kepada siapapun yang mengejek, menyumpah, caci maki, sumpah serapah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, termasuk orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kita yang pakai jubah panjang, sunnah. Nabi Muhammad pakai jubah. Ada habaib, ada alim ulama yang pakai sorban, sunnah. Sorban itu juga sunnah. Kain kalau diletakkan di kepala dililit, namanya imamah, sorban. Kalau diletakkan di tengkuk seperti ini, namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala seperti kerudung, namanya ghutrah. Kainnya sama, tapi namanya bisa berbeda kalau fungsi dan letaknya berbeda. Dililitkan ke kepala, imamah, sorban. Diletakkan di tengkuk, di bahu, burdah, sorban. Ditutupkan ke atas kepala, ghutrah. Diletakkan di lantai sebelum makan, serbet. Jangan sampai salah pasang. Nah, kebaikan-kebaikan ini, perempuan diajarkan sunnah menutup aurat. Betapa bangganya turun saya dari kendaraan. Ustaz, tolong salam anak saya. Ini anak kecil, tolong doakan. Ini semua juga sunnah. Anak kecil dengan sorbannya, laki-laki. Anak kecil dengan jilbab panjangnya. Kenapa anaknya berjilbab? Karena ibunya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustaz Somad, sunnah itu kebiasaan Nabi. Ya, tadi kata Ustaz Somad, sunnah itu adalah perbuatan Nabi. Ya, kenapa Ustaz mengatakan perempuan pakai jilbab juga sunnah? Nabi kan bukan perempuan. Nabi memang bukan perempuan, tapi Nabi mengajarkan perempuan menutup aurat. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, perempuan kalau sudah sampai usia menstruasi, haid, la yusrah laha ayyura minha, la yusruh laha an yura minha, tidak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan, zahiruha wa batinuha, ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Maka yang hadir di depan ini semuanya adalah perempuan-perempuan yang menjalankan amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.